sampai ketemu pada acara Cari Dokter. Kali ini kita akan membicarakan tentang pasien saya yang datang setelah melahirkan kira-kira 4 bulan lalu. Sebenarnya ibu-ibu berusia 31 tahun ini sudah menyadari ada sedikit benjolan di leher bagian tengah kira-kira sebesar telur puyuh, namun dibiarkan oleh beliau karena tidak terasa nyeri atau tidak menyadari adanya keluhan. Benjolan tersebut bertambah besar hingga mencapai kira-kira sebesar telur ayam atau setelah melahirkan sekitar 4 bulan. Jadi, mari kita kenali gejala tiroiditis postpartum atau peradangan kelenjar tiroid yang terjadi setelah melahirkan dapat terjadi pada 1 bulan hingga maksimal 1 tahun setelah melahirkan. Apa saja keluhannya selain benjolan di leher bagian tengah atau kelenjar tiroid yang tidak terasa nyeri, ya, pasien bisa mengalami rasa fatigue atau mudah lelah, mudah kedinginan, dan kemudian juga produksi air susu yang tidak lancar. Namun ketahuilah ada fase-fase pada tiroiditis pasca kehamilan atau pasca melahirkan yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Bagaimana dokter mendiagnosis pasien atau ibu hamil pasca persalinannya mengalami kelainan pada hormon tiroid? Biasanya pemeriksaan hormon tiroid sudah merupakan screening pada ibu hamil walaupun tidak ada keluhan, karena merupakan salah satu hormonal yang kadang-kadang terganggu pada kehamilan. Ada beberapa fase pada kejadian tiroiditis atau peradangan kelenjar tiroid pada kehamilan. Biasanya disertai dengan fase yang hipertiroid atau tingginya produksi hormon tiroid yang disertai dengan gejala berdebar-debar, mudah merasa kepanasan atau berkeringat, dan beberapa gejala seperti adanya tremor atau gemetar yang walaupun tidak dirasakan oleh semua pasien, dan buang air besar yang lebih dari 2 atau 3 kali. Nah, setelah itu akan terjadi fase eutiroid setelah adanya, atau kadang-kadang bisa terjadi fase hipotiroid, di mana setelah terjadi pelepasan hormon tiroid atau hancurnya sel-sel tiroid tersebut, maka akan terjadi penurunan hormon tiroid yang drastis yang kita sebut sebagai fase hipotiroid. Sayangnya tidak semua pasien menyadari 3 fase ini atau 2 fase ini, dan ada juga pasien yang memang tidak mengalami fase hiper dan hipo, mungkin hanya hipernya saja tanpa hipo atau hanya fase hipo saja, yang memang tidak akan terdeteksi jika tidak dilakukan screening sejak awal. Kemudian apa yang terjadi pada pasien saya ini? Karena beliau datang sudah dalam pemeriksaan setelah dilakukan adalah fase hipotiroid, yaitu apa? Tingginya TSH atau thyroid stimulating hormone dengan penurunan FT4 dan FT3 atau free hormon tiroid, ya, triiodothyronin dan free thyroxine, dan itu akan menandakan adanya suatu keadaan hipotiroid saat itu, sehingga dilakukan pengobatan yang akan kita bahas lebih lanjut. Bagaimana pengobatan pasien dengan tiroiditis pasca kehamilan? Menurut kepustakaan, paling lama diagnosis ini bisa hingga 1 tahun pasca melahirkan, walaupun terkadang mungkin kehamilannya atau persalinannya bayinya mengalami abortus atau kehamilannya tidak sukses atau tidak berhasil, tetap dapat terjadi komplikasi ini. Dan bagaimanakah prognosisnya? Untuk pengobatannya sendiri berbeda tergantung dengan fasenya. Jika sedang fase hormon tiroid yang berlebihan, tentu diberikan pengobatan untuk menurunkan anti hormon tiroid tersebut yang aman untuk kehamilan dan dapat ditoleransi oleh pasien. Dan biasanya pada fase hipotiroid seperti yang terjadi pada pasien ini dengan kadar FT4 dan FT3 yang sangat rendah, yaitu hormon tiroid yang sangat rendah, maka diberikan suplementasi eksternal atau pemberian hormon tiroid, yaitu salah satunya levothyroxine dengan berbagai dosis, bisa dimulai dengan 100 mikrogram per hari sebelum makan pada pagi hari. Bagaimana prognosisnya, hingga kapan? Maka akan dilihat dengan evaluasi setiap 2, 3, atau 4 minggu sehingga dicapai kadar hormon tiroid yang normal. Pada beberapa kasus kurang dari 5% atau kurang dari 10% dapat terjadi hingga seumur hidup.
dan tidak bisa kembali normal. Namun pada sebagian besar kasus bisa kembali menjadi normal setelah 1 tahun atau lebih dan terkadang bisa lebih cepat. Demikian sekilas info dari Cari Dokter. Selamat siang.